Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Hayya al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik hadirin pemirsa Sky TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan sudah hampir sepertiganya yang sudah kita lewati. Dan jangan sampai keberkahan di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini berlalu begitu saja tanpa adanya peningkatan yang berarti bagi diri kita. Selain dengan bulan penuh keberkahan, bulan yang suci, bulan yang dimana terdapat satu malamnya lebih dari 1000 bulan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala begitu mengobral pahala kepada kita, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sunnah disetarakan dengan pahala wajib. Sedangkan ibadah wajib kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan penuh ampunan ini merupakan waktu yang tepat untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa istighfar ini secara bahasa adalah menutup, mengampuni. Jadi kita ditutup, diampuni dosa-dosa kita dengan beristighfar. Adapun secara istilah bahwa pengertian dari istighfar sendiri itu adalah merupakan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, atas dosa yang telah kita perbuat. Tidak hanya diucapkan secara lisan saja, astagfirullahaladzim, beserta keinginan kita untuk tidak mengulangi dosa tersebut, kesalahan tersebut yang telah lalu, tetapi disertai penyesalan dan tekad. Penyesalan dan tekad untuk lebih berbuat yang baik, untuk menutupi dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi bahwa istighfar ini tidak hanya kita secara lisan mengucapkan astagfirullahaladzim, tetapi tadi sebagai bentuk kesadaran diri, sebagai bentuk kerendahan hati, dan sebagai bentuk bahwa kita adalah hamba yang penuh kekurangan. Di antaranya keutamaan istighfar yang kemudian harus kita pahami adalah bahwa dengan beristighfar kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Subhanahu wa taala, jika kita sungguh-sungguh untuk beristighfar, bertobat, tidak melakukan kesalahan yang sama, disertai dengan tekad dan keinginan yang kuat untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu meningkatkan ibadah kita. Selain itu juga dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu rezeki. Membuka pintu rezeki sekaligus memberikan ketenangan kepada hati kita. Ini secara ilmiah bisa dibuktikan, ya, sudah dibuktikan dengan beberapa penelitian bahwa dengan berzikir dan beristighfar maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Dan selain dari itu pula bahwa istighfar ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau merupakan seorang nabi yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjaga dari dosa, namun beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 kali sehari minimal. 70 kali dalam satu hari beliau beristighfar. Padahal tanpa beristighfar pun beliau sudah pasti masuk surga. Itu Rasul, Nabi kita.
Nah, kita yang tidak mendapatkan maksum dari Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa kali istighfar kita hari ini? Ya. Nah, bayangkan Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, rajin beristighfar, tetapi ya berarti kita yang belum termaksum oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, berarti harus lebih dari itu. Adapun waktu terbaik untuk beristighfar tentu saja setiap saat, tentu saja ketika kita melakukan khilaf, melakukan kesalahan, melakukan dosa gitu ya. Dan saat kita mendapatkan permasalahan, saat kita mendapatkan cobaan, kesulitan hidup. Selain itu, di bulan Ramadan ini alangkah lebih baiknya beristighfar itu sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 18, kita harus banyak beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur gitu ya, sambil menyantap makan sahur kita sempatkan beristighfar. Dan tentu saja setelah sholat. Nah, akhirnya pemirsa Sky TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari biasakan diri kita, biasakan lisan kita basahi dengan berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menunggu kesalahan, kita tidak perlu kita menunggu melakukan nauzubillah dosa begitu ya. Kita terus beristighfar. Jangan tunggu musibah datang gitu kan. Karena sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa istighfar itu merupakan pembersih hati, pembuka rezeki, penentram jiwa, dan jalan menuju surga. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.